warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Bonsari beserta stafnya, yang saya hormati Ibu PJ Kepala Desa Kranjekan beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Kranjekan beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Kranjekan beserta anggotanya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Desa Kranjekan. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtimas Desa Kranjekan. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Kranjekan. Dan yang terakhir yang saya hormati ibu-ibu daripada kader PKK di Desa Kranjekan. Dan semua hadirin undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semua dapat berkumpul bersatu di Balai Desa Kranjekan dengan keadaan sehat dan afiat tanpa arah rintangan suatu apapun. Maka dari itu tidak lupa rasa syukur kita semua. Mari kita ikrarkan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya mulai dari dunia hingga akhir yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mohon izin saya sebagai calon kepala desa Kranjekan untuk 6 tahun ke depan untuk menyampaikan visi misi saya apabila dapat amanah daripada masyarakat Kranjekan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, baik visi misi daripada kami. Visi membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik demi mewujudkan Desa Kranjekan yang berakhlak, sejahtera, aman, mandiri dengan slogan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. 1. Misi. 1. Mewujudkan pemerintah desa yang bersih dan transparan. 2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. 3. Pemerataan pembangunan baik fisik dan pembangunan sumber daya manusia. 5. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. 6. Memaksimalkan padat karya mandiri di proyek-proyek desa. Program kerja. A. Bidang pemerintahan. Pemerintah desa merupakan unit terkecil daripada pemerintahan nasional, di mana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah pemerintah desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa Kranjekan harus optimal kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tugas pokok masing-masing ataupun tupoksi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas
Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapat kepercayaan daripada masyarakat luas. 2. Transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan dan terbuka. Transparan keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal 1 tahun, minimal 1 kali dalam 1 tahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada BPD, memasang banner laporan APBDes di setiap papan yang disediakan di desa. 3. Sinergisitas dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang anggotanya merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategis. Terhadap pembangunan desa. 4. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. B. Bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap suatu dari yang tidak atau kurang baik menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa adalah 1. Pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan positif seperti pengadaan pengajian, selapanan, LI, dan lain-lain. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, terutama generasi muda, untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. Catatan, harus mematuhi protokol kesehatan selama masih dalam pandemi COVID-19. 2. Pembangunan fisik. A. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan sosial ekonomi masyarakat secara profesional, berkualitas, dan berkelanjutan. Meningkatkan pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengaspalan jalan utama desa, jalan lintas persawahan, dan jalan. B. Pembangunan sarana pendidikan formal dan non-formal. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar dan formal dengan cara meningkatkan kesejahteraan guru, TPA, dan TK. C. Pembangunan bidang olahraga. Pembinaan bagi keolahragaan di desa dengan cara memberikan fasilitas untuk bisa dikelola oleh Karang Taruna Desa, sehingga pengembangan olahraga dapat berjalan secara optimal, terutama di pengembangan lapangan desa yang selama ini menjadi potensi desa. C. Bidang pertanian. Sebagian besar penduduk desa Perandekan adalah hidup dari hasil pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani di desa, seperti sulitnya mendapat pupuk bersubsidi. Dengan demikian desa akan hadir memberikan peningkatan permodalan melalui PUAP ataupun pengembangan usaha agribisnis perdesaan, sehingga diharapkan nantinya
dapat meningkatkan kesejahteraan para petani desa. D. Bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi 1. Mengoptimalkan kinerja RT dan RW. 2. Pembinaan kader-kader PKK. 3. Memfungsikan Pusdes secara maksimal. E. Bidang penanggulangan bencana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat bencana dan kejadian tidak terduga. F. Penanggulangan pandemi COVID-19 menanggulangi penanganan COVID dengan cara 1. Mengoptimalkan posko COVID-19 desa dengan peran relawan desa dalam sosialisasi dan pencegahan penanganan COVID-19. 2. Sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan atau 5M. Waktu tinggal 5 menit. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. 3. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada sarana umum. 4. Menyiapkan ruang isolasi desa. 5. Menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi 3 pilar dan bidang desa. Sasaran yang ingin dicapai. Bidang pertanian. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah. 2. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah dan ramah. 3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan. B. Bidang pembangunan. 1. Terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. 2. Tersedianya sarana transportasi dan saluran air yang baik. 3. Pendidikan TPA dan TK lebih maju dengan kedinamisan. 4. Terwujudnya persatuan olahraga desa di bawah pengelolaan Karang Taruna Desa. C. Bidang pertanian. 1. Berfungsinya kelompok tani dengan baik. 2. Terwujudnya kelompok tani dengan permodalan yang baik melalui permodalan PUAP, pengembangan usaha agribisnis. D. Bidang sosial kemasyarakatan. 1. Terwujudnya profesional kinerja ketua RT dan RW. 2. Berfungsinya PKK sebagai wadah bagi pembinaan kepada ibu-ibu untuk berkarya. 3. Terbentuknya BUMDes yang transparan dan profesional. E. Bidang penanggulangan bencana. Tertanggulanginya bencana dan kondisi darurat dengan cepat dengan cara gotong royong. F. Penanggulangan pandemi COVID-19. 1. Berjalannya posko COVID-19 desa dengan peran relawan, sosialisasi dan pencegahan penanganan COVID-19. 2. Terwujudnya masyarakat untuk memahami penerapan protokol kesehatan atau 5M. 3. Tersalurkannya bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah penyampaian visi dan misi dari kami paslon nomor 1 untuk Pilkada Desa Kerandekan di tahun 2021. Mudah-mudahan visi dan misi kami dan tim ses berkenan untuk warga dan masyarakat Kerandekan. Dan mudah-mudahan indah di narasi biar sukses diimplementasi, pilih nomor 1. Oke, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas kerja supaya tuntas. Kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Camat
beserta stafnya, yang saya hormati Bu PJ beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Panitia Pilkades beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua DPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtimas Desa Kerantikan, yang saya hormati Bapak Tokoh Agama beserta bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Monggo langkung mriyin manjataken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ing bilih ing sonten menika kula lan panjenengan sami saged mabuka wonten kali dusun iki kanthi keadaan sehat walafiat boten wonten aras tunggal punapa. Raos syukur punika monggo kita ikraraken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat sarta salam tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita pikantuk pitulunganipun wonten ing donya langkung-langkung benjang wonten yaumul kiamah. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, berkat hidayah dan karunia-Nya saya dapat menyusun visi misi dan program kerja pemerintah Desa Kerandekan sebagai persyaratan dalam pencalonan sebagai kepala desa Kerandekan periode 2022-2028. Saya bertekad untuk mempertahankan segala program yang lebih berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan memperbaiki segala program kerja yang dianggap kurang berhasil dan kurang berjalan dengan baik. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di berbagai bidang. Hal ini mengingat bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mengedepankan fungsi keadilan, berkesinambungan beserta berkeseimbangan dalam segala bidang. Oleh karena itu dalam penyusunan visi, misi dan program kerja pemerintah ini berbagai pihak menjadi bahan pertimbangan, terutama dengan melihat keanekaragaman lapisan dan berbagai latar belakang sosial ekonomi masyarakat Desa Kerandekan. Semoga dengan visi misi dan program kerja pemerintah periode 2022-2028 dapat melaksanakan kegiatan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan yang adil lebih baik dalam segala hal. Visi terwujudnya pelayanan prima Desa Kerandekan maju dan berprestasi. Misi 1, optimalisasi pemerintahan Desa Kerandekan yang bersih dan demokratis. 2, melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Kerandekan serta menambahkan program-program baru. 3, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaat potensi desa. 4, membina dan memperdayakan masyarakat di berbagai bidang dalam upaya peningkatan SDM. 5, menjadikan Desa Kerandekan yang tangguh dalam menghadapi bencana. Visi terwujudnya pelayanan prima Desa Kerandekan maju dan berprestasi. 1, misi optimalisasi pemerintahan Desa Kerandekan yang bersih dan demokratis dengan tujuan 1, memaksimalkan kinerja aparatur desa yang profesional, akuntabel dan transparan dengan sasaran A, memaksimalkan pelayanan publik, B, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mewujudkan kinerja aparat desa yang akuntabel serta transparan. Tujuan 2, meningkatkan peran dan fungsi lembaga desa, BPD, LPKMD, PKK dan Karang Taruna dengan sasaran sinergitas antar lembaga desa. Misi 2, melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Kerandekan serta menambahkan program-program baru dengan tujuan melanjutkan dan memeratakan pembangunan fisik infrastruktur yang sesuai dengan hasil musyawarah. Dengan sasaran A, merawatan jalan desa, B, melanjutkan pembangunan irigasi dan drainase, C, mengoptimalkan pembangunan lapangan desa dengan menambah fasilitas-fasilitas umum. 7,
Tujuan 2, mewujudkan pembangunan mental melalui kegiatan-kegiatan agama dengan sasaran mendukung dan mendorong semua kegiatan keagamaan di masjid dan musyola sedesa Kerandegan. Misi 3, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaat potensi, memelihara kelestarian tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan keagamaan madrasah diniyah TPQ sedesa Kerandegan. A, mengupayakan anggaran untuk pemeliharaan kelestarian tempat-tempat ibadah, memberikan perhatian kepada guru-guru ngaji TPQ sedesa Kerandegan sebagai pendidik generasi yang beriman dan bertakwa. Misi ketiga, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa dengan tujuan pemerintah keadilan dalam penyewaan tanah pokok kepala desa dengan sasaran memberikan kesempatan kepada masyarakat desa Kerandegan dalam pengelolaan tanah pokok kepala desa. Tujuan 2, meningkatkan perhatian dalam sektor pertanian dan peternakan dengan sasaran A, memberikan perhatian yang serius di bidang pertanian dan peternakan. 2, mengoptimalkan fungsi kelompok tani atau gabustan. J. Dan Pak Damat. Tujuan 3, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kerandegan melalui UMKM dengan sasaran membantu memberikan solusi kepada pelaku UMKM terkait masalah kesulitan modal. Contoh penggalangan dana berbasis investasi dalam bentuk saham dengan imbalan berupa profit sharing. Misi 4, membina dan memberdayakan masyarakat di berbagai bidang dalam upaya peningkatan SDM. Tujuan 1, terciptanya suasana kondusif, adil, tertib dan damai dengan sasaran meningkatkan kinerja Kamra bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat. B, memberikan keadilan pada seluruh warga masyarakat tanpa memandang golongan atau organisasi apapun. Tujuan 2, melestarikan seni budaya yang telah ada di masyarakat desa Kerandegan dengan sasaran melakukan pembinaan pada generasi muda untuk melestarikan seni budaya yang ada di desa Kerandegan seperti gembrung, hadroh, reog, dan lain-lain. Tujuan 3, memperdayakan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran A, meningkatkan peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan serta kesehatan keluarga. Misi kelima, menjadikan desa Kerandegan yang tangguh dalam menghadapi bencana dan pandemi COVID-19 dengan tujuan 1, meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan dan tanggap darurat bencana dengan sasaran mengurangi risiko bencana di masyarakat desa Kerandegan. 2, tujuan 2, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan pandemi COVID-19 dengan sasaran memahami karakteristik masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. B, kesadaran masyarakat untuk bersama saling menjaga dan bergotong royong dengan terkoordinasi dalam penanggulangan COVID-19. Terakhir penutup, demikian pemaparan visi, misi dan program kerja ini kami sampaikan dengan harapan dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMDes selama 6 tahun ke depan akan lebih terarah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkesinambungan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya dapat terpilih menjadi kepala desa Kerandegan nanti, maka dengan berlandaskan penyerapan seluruh lapisan warga masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbang Des, makalah ini akan menjadi dasar terhadap penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RPJMDes yang nantinya akan lebih terperinci dalam rencana kerja pemerintahan RKP tahunan. RPJMDes adalah rencana kerja selama 6 tahun ke depan 2022-2028 yang akan segera disusun setelah pelantikan sebagai kepala desa terpilih dengan berdasarkan visi misi dan rencana kerja yang kami buat ini, sehingga visi misi dan rencana kerja pemerintahan ini bukan sekedar untuk melengkapi persyaratan sebagai bakal calon kepala desa, melainkan akan menjadi bahan acuan dasar dalam menentukan langkah pemerintahan desa Kerandegan selama 6 tahun ke depan secara adil, merata dan berkesinambungan.
Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam pembahasan dan uraian makalah tentang visi misi dan rencana kerja, kami berharap agar pada akhirnya tujuan kita bersama untuk membangun desa Garnikan secara adil dan merata dan menciptakan desa Garnikan yang lebih maju dan mandiri dapat segera tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.